mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
bagimu. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan hanya membahas satu ayat. Dan ayat ini sangat terkenal karena saya ingat dulu waktu masih belum zaman YouTube, belum zaman pandemi puluhan tahun yang lalu, ayat ini selalu tertempel di berbagai tempat dan ayat ini banyak yang mempertanyakan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tithing atau perpuluhan menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, karena hari-hari ini banyak orang-orang yang mungkin nganggur, jadi banyak membahas hal-hal mengenai perpuluhan ini dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oke, saya tahu mungkin ini sebuah topik yang cukup sensitif,
Tapi saya akan membahasnya bukan dari sudut pandang saya, tapi dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Saudara semua mau diberkati, hidup damai sejahtera, kuncinya bukan perpuluhannya, tetapi melakukan firman-Nya. Dan kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ya, Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Titik sampai di sini. Dan seharusnya ketika kita membaca ini habis perkara. Firman Tuhan jelas mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, atau di dalam bahasa Inggrisnya sesuai dari bahasa aslinya storehouse. Kalau saudara ingin tahu apa itu storehouse, di budaya Yahudi, saudara, storehouse ini adalah sebuah bait Allah atau sebuah kota, lokasi di mana suku-suku Lewi yang adalah imam hidup. Jadi dibawanya ke sana. Nah, dalam konteks hari-hari ini dibawanya adalah ke rumah Tuhan. Entah kalau sekarang mungkin saudara karena sudah ada modernisasi mungkin tidak membawa uang tunai, tapi saudara melakukan transfer atau gesek atau QRIS, banyak metodenya. Atau juga mungkin kalau saudara yang menyaksikan ini, saudara adalah hamba Tuhan atau jemaat yang tinggal di pedesaan, hasil tani saudara bawa ke rumah Tuhan, dikembalikan 1/10 daripada apa yang Tuhan sudah berkatkan. Dan ini firman Tuhan. Supaya apa? Bagian kita hanya membawa 1/10. Dan selanjutnya dikatakan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, masalahnya persediaan makanan ini untuk siapa? Memang kita tahu secara garis besar pasti untuk para imam atau suku Lewi. Tapi masalahnya kadang-kadang manusia bertanya-tanya, kan enak nanti yang situ semakin kaya. Nah, ini dia. Ini dia yang iblis bisa pakai. Akhirnya manusia pun dituntut untuk menggunakan logika mereka sendiri. Dan berkata, aduh kalau gitu lebih baik saya sebar kemana-mana. Jadi sudah 1/10 disebar lagi kemana-mana. Oke, silahkan. Tapi menurut ayat firman Tuhan ini itu bukan tithe atau perpuluhan. Tapi itu benih taburan. Berbeda. Very different. Ya. Tapi kan saya melakukan firman. Betul, Anda melakukan firman. Anda menabur. Anda pasti akan menuai. Tapi di sini berbicara mengenai persembahan persepuluhan atau tithing atau tithes, ya. Dan ini secara khusus, secara spesifik dituliskan dibawa ke rumah perbendaharaan. Kalau di dalam gereja atau di dalam konteks gereja itu merupakan dibawa ke tempat di mana saudara mendapatkan bantuan rohani atau siraman rohani yang menyegarkan rohani saudara. Bukan untuk bayar jasa, bukan untuk bayar servis, tapi saudara mengembalikannya kepada Tuhan. Garis bawahi ini, mengembalikannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, kepada Tuhan. Ya. Dan di sini dijelaskan kalau saudara mau belajar dengan sungguh-sungguh, rumah perbendaharaan dan rumah Tuhan itu adalah sebuah tempat di mana Injilnya itu butuh dukungan, dalam artian butuh disupply. Ya, bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Injilnya butuh disupply untuk bisa disampaikan kemana-mana. Dan kemudian
pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tanggung jawab pekerjaan Tuhan juga harus di-supply. Bukan saudara yang tanya ke gereja tiba-tiba, berapa yang harus saya supply? Bukan, itu namanya benih, taburan. Tapi ini persepuluhan adalah tanggung jawabnya saudara secara pribadi hanya kepada Tuhan. Tuhan, ini 1/10 dari apa yang sudah kau berkatkan kepadaku. Dan aku mengembalikan. Selesai perkara. Selesai perkara. Tuhan, tapi saya bulan ini belum dapat gaji. Ya tidak apa-apa, karena saudara belum dapat gaji. Tuhan, saya bulan ini gajinya mengalami potongan. Bawa 10% dari potongan itu, bukan kepada pendeta, tetapi kepada gereja. Kepada gereja, saudara dimanapun saudara bergereja, bawa. Karena saudara, kalau nanti saudara baca ayat 11, ini benar-benar terjadi. Coba kita lihat ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini benar terjadi. Dan tidak usah jauh-jauh. Saya yang adalah pendeta juga pernah mengalaminya. Ketika suatu saat, entah karena saya lalai atau bagaimana, saya lupa tidak mengembalikan 1/10. Dan tiba-tiba saya merasa, loh kok bulan ini dari apa yang saya terima kok rasanya banyak kantong yang bocor ya. Kok banyak keperluan ya. Ini bukan mencoba menggaduk-gadukkan atau menggandeng-gandengkan. Tapi ini benar terjadi. Dan bukan cuma saya, beberapa orang juga bersaksi hal yang sama. Dan ini memang ternyata firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka belalang pelahap itu akan datang terus. Karena ini firman Tuhan yang berkata demikian. Firman Tuhan yang menasihatkan demikian. Dan kembali ke ayat 11, kembali ke ayat 10. Ya, kembali ke ayat 10. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, so that there may be meat in mine house. Tujuan dari perpuluhan dan persembahan, perhatikan baik-baik. Ini kata firman, bukan kata saya. Tujuan dari perpuluhan dan persembahan adalah untuk mendukung keimaman dan pekerjaan Tuhan secara umum. Mendukung keimaman. Ya. Ayatnya mana? Oke, kita buka 1 Korintus 9 ayat 7. 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 14. Cukup panjang. Tapi saya tidak akan bacakan dari ayat yang ke 7. Mungkin saya akan lompat-lompat. Coba ayat 7 dulu. Ayat yang ke-7 dulu. 1 Korintus 9 ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Ayat 10, lompat. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat 11, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ayat 12, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, ini kalau kita baca di Perjanjian Baru di 1 Korintus 9, ini berbicara konteksnya
dari sudut pandang si penulis surat itu, yaitu Paulus, yang mengatakan kepada jemaat di Korintus. Nah, kita kembali ke Maleakhi. Jadi di sini konsepnya adalah tujuan dari perpuluhan dan persembahan adalah supaya ada meat atau persiapan makanan, persediaan makanan di rumah Tuhan. Nah, kalau sudah dikatakan begitu, yang tidak perlu kita lakukan adalah siapa nanti yang makan? Siapa yang diberi makan itu? Tadi di Korintus kita baca, yang memberitakan Injil akan dapat makan dari pemberitaan Injil itu. Itu prinsip firman Tuhan. Nah, sedangkan bagian kita, termasuk saya yang menabur, bukanlah untuk bertanya, lalu untuk bagaimana uangnya dipakai untuk apa? Nah, itu adalah mamon yang jahat yang sudah berbicara untuk menggoda hati kita, untuk mempertanyakan kebenaran firman Tuhan, atau untuk meragukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan cuma bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, storehouse. Pak, bukan gereja? Yes, bukan gereja. Tapi kalau saudara belajar teologi, konteks modernnya, storehouse, rumah perbendaharaan untuk bisa jadi berkat adalah church atau gereja. Ya, dimanapun saudara ditempatkan, silahkan. Ya. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan, ujilah aku. Bahasa Inggrisnya, prove me now. Ujilah aku. Nah, di sini Tuhan menantang manusia untuk diuji dia itu. Bahwa ketika kita memberikan perpuluhan sesuai dengan firman, memberi dengan benar, ya, maka kita uji Tuhan kita. Kira-kira rewards of tithing atau reward, hadiah atau sesuatu yang baik yang Anda bisa dapatkan ketika Anda mengembalikan persepuluhan, itu terjadi atau enggak. Ujilah Tuhan, kata Tuhan. Kalau saya sudah mengalami. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya saudara juga banyak yang sudah mengalami. Jadi firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Dan untuk menutup ayat 10 ini saya akan bagikan pada saudara, ternyata ada 4 reward dari memberi persepuluhan. Nah, kalau kita bicara reward baru kita, wah puji Tuhan gitu ya. Ternyata ada 4 rewardnya. Dan ini semua tercatat di Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Ya, saya tidak akan bukakan, tapi saya mungkin akan kutip sedikit-sedikit, atau saudara bisa baca sendiri ayat 10 sampai 12. Yang pertama, reward yang pertama. Kalau dikatakan meat in God's house, persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Artinya, dengarkan, ini berkat persepuluhan yang akan saudara terima. Tidak ada kekurangan sarana prasarana atau tidak ada kekurangan uang bagi saudara semua untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak akan ada kekurangan, no lacking. Amin. Itu yang pertama, tidak ada kekurangan. Yang kedua, janji Tuhan adalah opening of the windows of heaven, terbukanya jendela surgawi atau pintu surga untuk mencurahkan berkat dengan begitu hebatnya sehingga tidak cukup ruang untuk menampungnya. Itu janji firman Tuhan. Ya, itu janji firman Tuhan. Yang ketiga yang akan dialami adalah the rebuke of the devourer atau belalang pelahap itu akan disingkirkan. Sehingga belalang pelahap itu tidak akan menghancurkan tanaman yang sedang bertumbuh dalam hidup saudara. Ya, itu janji Tuhan. Tidak akan ada belalang pelahap. Ya. Dan yang keempat, recognition of God's blessings by all men.
segala bangsa akan recognize saudara, akan menyebut, mengenali bahwa saudara adalah anak Tuhan yang berbahagia. Anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena apa? Bukan memberi persepuluhannya, tetapi lebih kepada melakukan firman Tuhan. Nah, jadi di sini kita tarik garis besarnya bahwa mengembalikan persepuluhan dan memberi persembahan itu prinsipnya adalah melakukan firman Tuhan. Ya. Masalah nanti ada yang bilang, wah jangan. Ya, nanti gereja saudara, gereja lokal saudara tambah kaya. Gereja kaya atau tidak, itu bukan dari manusia yang membuat kaya, tapi Tuhan yang memberkati. Ketika isinya adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang menghidupi kebenaran firman, maka berkat Tuhan dicurahkan. Ini tadi kita belajar ada 4 berkat Tuhan. Ketika seseorang melakukan firman, khususnya dalam persembahan dan persepuluhan. Nah, saudara, bukankah selama pandemi ini merupakan belalang pelahap tersendiri dalam hidup kita? Ada yang bahkan sampai tidak terima gaji sama sekali. Ada yang mungkin lebih parah kena PHK dan harus cari kerja lagi. Ada yang usaha yang dibangun harus habis runtuh. Bukankah sebuah tantangan tersendiri? Nah, untuk itu kita mau melakukan firman. Barang siapa yang menabur akan menuai. Dan semakin saudara diberkati, saudara hidup untuk jadi berkat. Ketika saudara hidup jadi berkat, sistem itu akan kembali lagi. Saudara akan semakin diberkati. Sekali lagi, kesekian kalinya kalau saya ngomong berkat, bukan hanya uang. Tetapi kesehatan, damai sejahtera, ketentraman dalam keluarga. Ya. Tadi prinsip perjanji yang keempat. Orang-orang akan mengenali saudara sebagai orang yang berbahagia. Nah, berbahagia itu bukan hanya uang. Berbahagia itu karena hidupnya dijamin Tuhan, sehat, berkemenangan, melihat janji Tuhan, selalu mengucap syukur. Nah, jadi saudara, dari satu ayat ini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman-Nya, kebenaran firman-Nya, janji kebenaran firman-Nya adalah ya dan amin. Dan saya ingin katakan saudara, selamat melakukan kebenaran firman Tuhan dan nanti selamat menikmati janji-janji firman Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara, untuk kita mengakhiri ibadah pagi pada hari ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, setiap belalang pelahap yang sudah menggerogoti, disingkirkan dalam nama Yesus. Dan kami semua mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami semua diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan, seberapapun berkat yang sudah Kau percayakan pada kami mau taat dalam melakukan firman Tuhan. Karena kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena kami mau menjadi pelaku firman. Kami percaya janji-Mu akan digenapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.